Katanya mahasiswa. Apaan kamu? Kamu punya gereja, pergi ke gereja. Saya punya masjid, pergi ke masjid. Begitu, masing-masing sehormati. Enak tadi kamu. Assalamualaikum. Saya mau meluruskan narasi sesat rumah tidak boleh dipakai ibadah dan ibadah itu harus di gereja. Ini narasi sesat dan biadab. Kalau rumah tidak boleh dipakai ibadah, berarti kita umat Islam juga tidak boleh sholat di rumah. Sholat wajib di masjid. Tapi kan faktanya kita umat Islam boleh sholat di rumah. Begitu juga kalian umat Kristen. Ya boleh ibadah di rumah. Boleh ibadah di rumah. Jadi kalau kalian umat Kristen dilarang ibadah di rumah dengan narasi ibadah harus di gereja, itu adalah narasi sesat yang berbau Kristenfobia dan diskriminasi SARA. Lawan. Ayo, galakan ibadah di rumah. Hak beribadah di rumah adalah hak kalian yang dilindungi undang-undang. Hak kalian yang dilindungi undang-undang. Dahulu, GP Ansor dan Banser NU berjihad melawan dan memberantas komunisme di Indonesia. Sekarang, GP Ansor dan Banser NU berjihad melawan dan memberantas radikalisme serta intoleransi. Saya mendukung penuh GP Ansor dan Banser memberantas radikalisme di bumi Indonesia. Hidup Banser dan Ansor. Jamin rakyat mengutuk tindakan main hakim dan aniaya yang dilakukan oleh kelompok oknum mengatasnamakan umat Islam yang menganiaya, intimidasi dan melarang orang berdoa serta menggunakan kekerasan dengan cara membacok. Kita mengutuk tinggi, mengutuk keras agar orang-orang seperti ini diproses hukum, ya, karena dalam Islam itu lakum dinukum waliyadin, agamamu ada agamamu, untukku adalah agamaku. Jadi toleransi yang kita bina selama ini tercoreng hanya gara-gara sikap anarkis dan aniaya. Oleh karena itu, saya terima kasih tokoh pemuda Nusa Tenggara Timur dan juga Bapak tokoh Muslim kita Bang Hercules, Bang Niko Silalahi, Niko Gili-Gili. Ya mudah-mudahan rasa persatuan tetap kita jaga. Jangan sampai terjadi riakan-riakan yang bisa merugikan Indonesia. Tuntut dan hukum yang keras para intoleransi ini, pelaku-pelakunya. Terima kasih. Dan terjadi lagi kisah lama yang terulang kembali. Emang susah banget ya? Susah banget untuk saling menghargai dan saling memberikan kebebasan untuk beribadah. Sama-sama umat beragama loh katanya. Dan ini kan katanya negara Pancasila, bukan negara beragama. Kenapa kejadian yang seperti ini terulang terus dari tahun ke tahun? Ini bukannya pesimis ya? Ya mungkin tahun depan akan terulang lagi jika oknum-oknum ini dibiarkan dugaan tindakannya. Ini terlepas siapa yang salah, siapa yang benar, ya. Tapi bisa gak sih kita saling menghargai, saling memberikan kebebasan untuk beribadah dengan baik? Sekarang untuk apa adanya undang-undang kebebasan beribadah dan beragama yang ada di negara ini, yang katanya kita cintai negara ini yang majemuk? Tapi fakta di lapangan, yang mayoritas dugaannya seakan-akan pegang kendali, pegang kuasa. Ya kalau begitu caranya jadikan aja di negara agama sekalian. Tapi kan kita udah sepakat, negara ini adalah negara Pancasila yang majemuk. Semua orang, semua ras, semua keyakinan dijamin kebebasannya untuk hidup aman dan nyaman di negara ini. Tapi kalau begini caranya, ya ini mungkin saran pribadi dari saya ya. Saya sebenarnya juga nggak mau menggunakan kata-kata mayoritas minoritas karena itu sebenarnya nggak ada di negara ini. Tapi ya sudahlah. Bagi kalian yang merasa jumlahnya lebih sedikit, siapapun itu, ya keyakinannya, yang merasa minoritas, jika ingin melakukan ibadah, ya sudahlah, rendahkan hati. Izin dulu ke kiri, kanan, atas, bawah, samping, simpang, ya, supaya kejadian ini tuh nggak terulang kembali. Rendahkan diri aja, rendahkan hati. Tapi sekali lagi katanya ini negara Pancasila. Ayo dong, saling merangkul,
mengasihi, menghargai, memberi kebebasan untuk orang beribadah dengan baik. Dan saya salut untuk saudara-saudara kita dari Indonesia Timur. Saya bukan hanya omong kosong ini. Saya sering ke Indonesia Timur, dan di sana berdampingan hidupnya damai yang berhubungan dengan keyakinan. Saya sering ke Indonesia Timur. Damai semua, saling support, nggak ada itu namanya perbedaan, nggak ada di sana. Salam damai yang katanya negara ini kita cintai semua. Hello bos, pesan ini saya sampaikan khusus untuk orang-orang ya yang di Tangerang Selatan kemarin itu. Mereka itu ini oknum ya, yang menggeruduk adik-adik mahasiswa yang sedang melakukan doa rosario. Bagi saya ini suatu kejadian yang memalukan. Ingat, kami dari NTT, saya Rian dari NTT. Semoga pesan saya ini sampai ke kalian, sampai ke otak kalian sebentar. Pada dasarnya doa itu adalah komunikasi pribadi antara manusia yang percaya dengan Tuhan, dengan Tuhannya. Dan itu adalah hak pribadi setiap orang. Mau beragama apa saja itu boleh, bebas, silahkan. Kemudian, karena itu adalah hak pribadi seseorang, maka kamu tidak punya hak untuk mengganggu ibadah orang, tidak punya hak untuk mengganggu doa orang. Lagian ini 2024, kamu kok masih ngebat sekali panitia surga gitu ya. Kamu sendiri saja belum tentu tuh doamu diterima oleh Tuhan, belum tentu juga masuk surga, belum tentu juga jadi umat beragama yang benar. Tapi kamu sok-sok ngatur agama orang, ngelarang orang untuk berdoa. Hakmu apa? Kamu datang ke NTT, kamu belajar toleransi itu di sini ya. Datang belajar ke NTT. Bila perlu saya akan jadi guru nanti, saya akan cuci otakmu bagaimana tuh menjadi manusia yang bertoleransi. Bertoleransi itu adalah memberikan kebebasan bagi orang atau siapapun itu untuk beribadah dengan keyakinan dan agamanya sendiri. Jangan kamu yang atur, karena itu bukan urusanmu. Ya. Ingat, doa rosario itu adalah doa yang intens dilakukan oleh orang Katolik. Itu biasanya terjadi antara bulan Mei sampai dengan bulan 10. Sekarang kalau saya balikkan ini ya, statement saya seperti ini, coba kamu paham baik-baik sebentar. Bagaimana rasanya jika kamu sedang sholat, mau azhar atau maghrib, tapi kamu digeruduk orang dan dianiaya oleh orang di situ pada saat kamu berdoa? Seperti apa perasaanmu? Lo orang beragama itu untuk memperoleh kedamaian, ketenangan, dan lain-lain hal positif banyak sekali didapatkan dari itu. Justru semakin banyak orang yang berdoa dengan Tuhan di Republik ini, negara ini akan semakin aman, gitu, semakin baik gitu loh. Tapi kamu datang geruduk orang yang sedang berdoa. Apa masalahmu? Datang ke sini, saya ajarkan kamu di NTT bagaimana caranya toleransi. Ya, 2024 kamu kok masih jadi panitia surga? Memang kamu sendiri itu sudah pasti bahwa kamu akan masuk surga. Mohon maaf ya, memang tidak semua orang Tangerang Selatan seperti kalian tuh, otaknya seperti itu. Tapi pesan ini saya sampaikan khusus untuk kalian yang kemarin menggeruduk. Ini miris sekali. Sudahlah, fokus saja untuk cari makan setiap hari. Hidupi anak dan istrimu itu. Jangan kau sibuki urusan iman orang lain. Kamu berdosa, bukan orang lain yang tanggung. Orang lain yang berdosa, bukan kamu yang tanggung. Itu urusan pribadi. Ngapain kamu sewot sekali pengen jadi panitia surga di situ? Ya. Semoga pemerintah di Republik ini lebih ketat lagi dengan orang-orang seperti ini. Ya, harus lebih ketat lagi dengan orang seperti ini. Ya, jangan berkeliaran manusia seperti ini. Jangan berkeliaran orang seperti ini, karena ini membahayakan. Ingat, Katolik juga itu adalah agama yang sah dan diakui di Republik ini, apalagi di dunia. Ya, itu kamu harus paham itu baik-baik, harus paham itu baik-baik ya. Semoga pesan saya ini sampai kepada kalian ya kemarin yang melakukan penggerudukan itu. Saya tantang kalian datang ke NTT, ketemui kami di sini. Kami akan beri kalian pelajaran seperti apa itu hidup beragama yang sebenarnya. Ya, ingat baik-baik. Ini pesan kami dari orang NTT bagi kalian yang melakukan rasisme kemarin itu. Khusus untuk pemerintah Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah pusat negara ini diharapkan untuk membuka mata selebar-lebarnya dan memperhatikan hal-hal seperti ini. Karena hal-hal seperti ini bukan pertama kali terjadi di Republik ini.
Kami mohon hukum itu harus sama-sama tajam, sama-sama tumpul. Jangan hukum tajam ke atas, tumpul ke bawah. Dan terkhusus untuk oknum-oknum yang melakukan hal-hal sekeji ini, boleh kau bangga dengan mayoritas, tetapi yang harus kau tahu, daerah-daerah juga mayoritas Kristiani itu ada. Tetapi kami tidak pernah membuat hal sekeji ini terhadap umat beragama yang datang di daerah-daerah kami, yang datang mencari sesuap nasi, mencari nafkah untuk keluarga. Dan kita biasai orang Indonesia bangga bahwa kita adalah negara toleransi paling tinggi. Tetapi toleransi, kata toleransi hanya dilakukan oleh kami orang Indonesia Timur. Jadi kami minta tolong, jangan hanya tinggal di tempatmu, main-main ke Indonesia Timur. Kalau tidak, tanyakan pada saudara-saudaramu yang datang ke Indonesia Timur, apakah di sini ada diskriminasi, ada rasis terhadap saudara-saudaramu yang datang ke sini? Kami minta tolong, terkhusus untuk pemerintah pusat negara ini. Terkhusus untuk pemerintah pusat negara ini diharapkan untuk membuka mata melihat hal-hal seperti ini. Hukum harus sama-sama tajam, sama-sama tumpul. Jangan hukum tajam ke atas, tumpul ke bawah. Kalian belum merasakan, kami sudah pernah merasakan. Makanya kami tidak mau hal-hal seperti ini terjadi, karena sangat merugikan. Kami tidak ingin hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, karena kami mencintai Republik ini. Kalian hanya mengatakan lewat mulut. Mencintai NKRI, kami mencintai dari hati. Jadi tolong. Sumpah gue sedih banget ngelihat kasus yang baru aja kemarin terjadi di Tangerang Selatan, di mana ada mahasiswa yang berkumpul untuk doa rosario dan mereka itu diberhentikan oleh warga setempat dengan cara digeruduk, dan warga setempat itu ada juga yang membawa senjata tajam sampai menodongkan ke mahasiswa-mahasiswi tersebut. Dan sampai ada salah satu mahasiswi wanita yang dipukul oleh warga atau ketua RT or whatever itulah. Sedih banget karena sampai sekarang masih ada, dan ini masih terjadi di Indonesia, negara kita tercinta. Kasus dimana orang cuman berdoa itu harus dibubarkan, itu kenapa? Kenapa kalian suka banget ngebubarin orang yang berdoa? Emang orang berdoa itu membuat iman kalian itu jadi goyah atau apa? Emang mengganggu masyarakat, kenapa? Imannya kalau kita pada berdoa tuh, orang Kristen pada berdoa, iman kalian langsung goyah gitu. Enggak kan? Ini juga jadi salah satu alasan kenapa gue nyaman banget tinggal di Bali dan gue gak mau balik lagi ke Jakarta. Karena di Bali itu semuanya damai, orang-orang Hindu di Bali itu membawa damai guys. Mereka sangat menghormati, sangat toleransi tinggi dengan agama lain. Jadi di sini kalau ada ibadah-ibadah kayak gitu, lo nggak perlu takut ada yang gerduk lo gitu, nggak perlu. Karena di sini mereka punya iman yang kuat. Kalau kita berdoa ya udah, agamamu, agamaku, itu cuma berlaku ya di Bali ini. Saya ingin menanggapi sedikit ya masalah pembubaran orang beribadah di Tangerang. Saya nggak habis pikir ya, apa yang menjadi cara berpikir kalian ketika kalian membubarkan orang yang sedang beribadah. Anak muda melakukan ibadah di rumah, harusnya kalian dukung. Karena apa? Mereka melakukan hal positif. Kecuali misalnya mereka mabok-mabokan, pesta miras, boleh kalian lakukan itu. Sekarang orang sedang beribadah, kalian bubarkan, bahkan sampai ada korban luka-luka. Apa yang menjadi cara berpikir kalian para oknum? Makanya ya, saya selalu bilang ya, pentingnya mempelajari agama kita sebelum kita mengintervensi agama lain. Karena apa? Ketika Anda sudah mempelajari agama Anda secara benar, gak akan mungkin Anda melakukan hal seperti itu. Anda itu sok-sokan tentang agama, tapi Anda tidak mempelajari agama Anda secara benar. Shalom. Aku kok merasa sedih ya lihat video yang tadi. Ada apa dengan toleransi di Indonesia? Teman-teman seimanku di sana itu kan sedang berdoa bersama, bukan sedang berbuat jahat. Kenapa harus dibubarkan? Kalau dibilang mengganggu ketenangan, aku rasa juga enggak. Soalnya tuh gini, doa rosario kami orang Katolik itu bukan doa yang heboh, bukan doa yang kita sampai mengeluarkan suara yang keras, itu enggak. Kalaupun ada nyanyiannya itu cuma 1-2 lagu, dan lagunya tuh tenang. Paling ibadahnya cuma sekitar 30, paling lama 40 menit lah, itu udah paling lama.
Dan aku rasa juga nggak akan mengganggu ketenangan orang lain gitu. Kalaupun teman-teman kami itu sedang berkumpul untuk doa rosario, karena memang dalam doa rosario itu ada doa bersama, ada doa pribadi. Nah, jika doa rosario bersama juga itu adalah sesuatu yang biasa dan boleh dilakukan. Jadi kalau misalnya bilang, kenapa doanya nggak di gereja aja? Kenapa harus di sini? Kalau orang Kristen ya udah gereja aja. Ya doa rosario itu doa yang bisa dilakukan di gereja dan juga bisa dilakukan di rumah. Seperti kalau teman-teman Muslim ada pengajian seperti itu, kan boleh dilakukan di rumah. Nah, sama doa rosario juga boleh dilakukan di rumah dan dilakukannya secara bersama-sama itu. Jadi kalau aku bandingkan nih ya sama daerah asalku di NTT, kebetulan teman-teman di sana kan juga orang NTT. Di tempat kami itu namanya toleransi itu sangat-sangat dijunjung tinggi. Misalnya ada umat non-Kristiani yang ibadah, mau ibadahnya itu misalnya suaranya berisik atau misalnya mengganggu karena itu tata cara ibadah, tidak ada tuh istilahnya kayak pembubaran orang ibadah tuh nggak pernah. Sumpah nggak pernah. Mungkin teman-teman dari NTT atau Timur bisa komen lah ya. Setahu aku tuh nggak pernah. NTT biasanya kan mayoritas Kristen Katolik gitu. Itu nggak pernah ada namanya membubarkan orang yang sedang ibadah. Kenapa? Karena kami tahu caranya menghargai dan menghormati orang lain yang berbeda agama dengan kita itu seperti apa. Kami sadar bahwa kami Kristiani, Katolik, agama minoritas di Indonesia. Tapi bukankah hidup berdampingan dalam toleransi itu adalah sesuatu yang baik? Jadi mari hidupi toleransi. Mari kita hidupi lagi toleransi yang ada di Indonesia. Bukan dengan kata-kata semata, tapi dengan perbuatan yang baik. Buat teman-teman Katolik, karena sekarang lagi bulan Rosario, yuk kita bawa satu wujud dalam doa Rosario untuk toleransi dan perdamaian di Indonesia. Salam toleransi. Terima kasih untuk Pak Kapolri, terima kasih juga untuk Pak Wakapolri dan seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah menangkap otak pelaku dan sejumlah kelompok orang yang telah melakukan aksi kekerasan terhadap kelompok mahasiswa NTT yang tengah melakukan doa rosario di Tangsel. Kami jujur Pak Kapolri telah mendengarkan kabar tersebut bahwa pelaku-pelakunya sudah ditangkap. Kita berharap terhadap pelaku-pelaku tersebut tetap dilakukan proses hukum dan kita terus mengkawal Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bingkai persatuan Indonesia. Dan kita terus akan merawat persaudaraan ini dan tidak boleh ada lagi peristiwa yang sama baik yang terjadi di ibu kota Jakarta atau di mana saja di Republik Indonesia. Negara ini adalah negara hukum, ya kita punya basis Pancasila yang kuat. Jaga dan rawat ini. Jangan mau diprovokasi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita kembali lagi di video berikutnya. Salam sehat untuk kalian semuanya.